Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Pandu di channel saya Data Data. Oke, pada pagi hari ini saya akan mencoba sharing kepada teman-teman cara menggunakan switch sebagai pengganti dari if gitu ya. Jadi jika teman-teman menggunakan if yang iterasinya banyak gitu ya, disebut dengan nested if biasanya gitu. Jadi if di dalam if. Nah, switch ini akan membantu teman-teman mempersimplifikasi cara penulisan formulanya seperti itu. Oke, langsung aja. Cara penerapannya seperti apa? Yang pertama, ini periode. Kita rubah namanya dulu. Periode ini mestinya. Periode. Nah, oke. Ya, ya. Oke. Nah, skenario seperti ini kita akan mengekstrak bulan, nama bulan di setiap row-nya ya. Nama bulan kita ekstrak 3 huruf dari depan gitu ya. Jan, Feb, Mar, APR gitu ya. Dan kita akan tentukan Jan ini masuk ke bulan keberapa gitu kan. Oke, yang pertama nested if. Kita akan menggunakan yang namanya var dan return. Penggunaan var dan return ini ada di video saya sebelumnya, teman-teman bisa lihat. Caranya gampang banget, namun powerful, sangat mempermudah teman-teman jika formula yang teman-teman gunakan itu cukup complicated gitu ya. Kita bisa menentukan variabel dan kita bisa menggunakan variabel itu untuk return selanjutnya seperti itu. Nah, kita tentukan variabel bulan. Jadi variabel bulan gitu ya. Variabel bulan ini apa? Isinya adalah left. Jadi left dari periode. Left kita akan mengekstrak Januarinya ini. Jadi left kita lihat mulai dari sebelah kiri. Kita ambil 3 huruf gitu ya. Dari sebelah kiri 3 huruf J, A, N gitu kan. Jadi nanti bulan ini di row pertama ini akan berubah secara nggak langsung berubah menjadi Jan gitu kan. Nah, Jan ini, variabel bulan ini akan menjadi input di return-nya. Jadi bulan di sini, Jan misalnya, if Jan, jadi if bulan ini jadi Jan, if Jan sama dengan Jan, maka true hasilnya, maka dia akan return result if true 1 gitu kan, dia akan return 1. Oke. Jika kita contoh row ke 4, April, APR, bulan ini akan menjadi secara langsung jadi APR gitu ya. Maka return if jika APR, bulan ini APR sama dengan Jan, maka dia akan return tidak sama kan, berarti APR dan Jan tidak sama. Dia akan return false gitu ya, salah gitu, false, tidak sama. Maka dia tidak return satu result if true, dia akan return result if false. Jadi result if false, jika salah, maka dicek lagi. Jika APR ini sama dengan Feb gitu ya, dia akan return 2. Jika salah, akan dicek lagi. Jika APR ini sama dengan Mar, dia akan return 3. Jika salah, dicek lagi. Jika APR ini sama dengan APR, maka dia akan return true ya, true. Maka dia akan return 4 gitu, result if true. Oke, dia akan return 4. Jadi APR ini 4 gitu kan. Dan seterusnya sampai Desember gitu. Jika Desember, maka dia akan return 12. Jika tidak ada sama sekali gitu ya, dari semua ini nggak ada bulannya, maka dia akan return 0 aja gitu kan. Nah, itu menggunakan if. Jadi nested if. Kita harus membuat if di dalam if sebanyak 12 kali gitu kan. Nah, selanjutnya substitusinya kita menggunakan switch. Nah, switch ini seperti ini, sorry. Nah, ini lebih simple penulisannya gitu ya, sama menggunakan var dan return juga. Cuman lebih simpel karena kita menuliskan apa yang akan kita lihat bulannya itu cukup sekali di depan aja gitu kan. Expressionnya yang kita cek itu apa, bulan gitu ya. Jika value ini Jan, maka akan return resultnya 1 gitu kan. Jika Feb akan returnnya 2 gitu kan, dan seterusnya. Jadi dia akan melihat apakah bulan ini Mar gitu kan, maka 3. Apakah bulan ini APR, maka 4. Contohnya tadi misalnya Juni gitu ya. Juni, ini Jun 2020 misalnya. Dia akan mengekstrak, ini akan menjadi Jun gitu kan. Maka yang dilihat Jun, akan dilihat Jun, apakah Jun ini sama dengan Jan? Jika tidak, jika sama 1 gitu ya. Jika tidak akan meloncat ke logic selanjutnya gitu ya, iterasi selanjutnya. Jika Jun ini sama dengan Feb, jika iya 2, jika tidak maka loncat lagi.
June ini sama dengan Mar gitu ya. Jika tidak, loncat lagi gitu sampai akhirnya June sama dengan June sama dengan June gitu kan. Jika ya, maka dia akan mereturn 6 gitu kan. Pada akhirnya akan mereturn 6 gitu. Dan seterusnya sampai Desember. Jika tidak ada semuanya, else-nya maka 0 gitu kan. Maka hasilnya akan sama. Nah, itu cara paling simpel untuk menggunakan switch gitu ya, pengganti sebagai pengganti dari nested if gitu. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada range. Nah, kalau range itu seperti apa switch-nya gitu ya, atau nested if-nya dulu deh kita lihat gitu kan. Jadi skenario-nya adalah ini ada penjualan atau sales gitu ya. $350, penjualnya $500, $200. Nah, kita lihat ini dapat bagi hasil atau bonus berapa gitu ya. Jadi range-nya ini jika penjualannya $5 sampai $1.000, dia akan mendapat bonus atau bagi hasil 5%. 1.000 sampai 5.000 10%, dan seterusnya sampai di atas 8.000 dia akan mendapat bonus 15% gitu kan. Nah, pakai nested if kita akan langsung menerjemahkan bagi hasilnya ke rumusnya gitu kan. Jadi kita pakai if dan and gitu. Kenapa pakai and? Karena ada dua parameter yang dilihat. Parameter batas pertama, batas bawah di atas 4 gitu ya. Artinya mulai dari 5 sampai di bawah 1.001. Artinya sampai 1.000 gitu. Jadi ada dua parameter, batas bawah dan batas atas gitu. Batas bawahnya 5 dan 1.000 gitu kan. Di atas 4 artinya mulai dari 5 gitu kan. Di bawah 1.001 artinya sampai dengan 1.000 gitu. Jadi jika salesnya ini di atas 4 artinya mulai dari 5 sampai di bawah 1.001 artinya, dan di bawah 1.001 gitu artinya sampai dengan 1.000 gitu kan, maka akan mereturn 0,05 atau 5% secara nggak langsung gitu ya. Dan seterusnya gitu kan, jika sales ini di atas 1.000 artinya mulai dari 1.001 gitu kan, dan di bawah 5.001 artinya sampai dengan 5.000 maka akan mereturn 0,10 atau 10% gitu. Dan selanjutnya sampai di atas 8.000 akan mereturn 0,15 atau 15% gitu. Nah, ini menggunakan nested if gitu ya. Nah, menggunakan switch seperti apa? Jadi switch ini dia akan mengevaluasi true-nya, boolean value nih, boolean value namanya, true atau false gitu. Jadi dia akan mengevaluasi true. Apakah di setiap iterasi ini true atau tidak, atau false gitu ya. Jika true, misalnya 2.304 ini, mestinya dia masuk ke 1.000 sampai 5.001, gitu kan. Jadi true, apakah true setiap iterasi ini? Jadi 2.304 ini, apakah di atas 4? Ya, di atas 4 gitu ya. Tapi di bawah 1.001? Tidak, karena dia di atas 1.000 gitu kan. Maka false, dia tidak akan return 0,05 gitu ya. Dia akan meloncat ke selanjutnya gitu ya. Apakah 2.304 ini di atas 1.000? Ya, di atas 1.000 gitu kan. Dan di bawah 5.001. Ya, di bawah 5.001 gitu ya. Jadi di antara 1.000 dan 5.000 gitu kan. Di antara 1.001 dan 5.000 gitu kan. Ya, berarti ini true. Iterasi kedua ini true gitu ya. Maka dia akan return true, ya kan? Dia akan return 0,10 atau 10% gitu kan. Nah, ini 0,1 atau 10%, 0,10 gitu kan. Nah, itu gitu caranya yang switch. Jadi kalau kita lihat ini nested if dan switch ini hampir sama ya, karena kita harus mengulang penulisan and. Bedanya kita nggak harus mengulang penulisan if gitu ya, di setiap iterasi gitu. Mungkin simplifikasinya seperti itu gitu ya. Nah, yang terakhir ini ada namanya branchless. Jadi kalau kita menggunakan nested if atau switch secara nggak langsung itu namanya branch. Jadi kita membuat cabang gitu ya. Simulasinya seperti ini. Nah, ini branch gitu kan. If. Nah, if n gitu kan. Kita ambil contoh 5.989. Nah, n apakah 5.989 ini di atas 4? Ya, di atas 4.
apakah 5.989 ini di bawah 1.001 sampai dengan 1.000 gitu ya. Di bawah 1.001? Tidak, di atas 1.000. Oh, berarti salah. Kalau dia benar gitu, dia akan return 5. Cuman ini kan salah, maka dia akan evaluasi iterasi selanjutnya. Jadi ini masih salah karena ini di atas 1.000 ya, di atas 1.000, cuman di bawah 5.000 tidak, masih di atas 5.000 gitu. Maka dia akan mengevaluasi iterasi selanjutnya gitu ya. Di atas 5.000, ya di atas 5.000 benar. Di bawah 8.001. Benar, di bawah 8.001 berarti N ini benar, true. Berarti dia akan mereturn 13% gitu. Jadi dia akan melakukan iterasi 3 kali gitu kan. 3 kali percabangan gitu. Sampai akhirnya kalau misalnya 8.478, dia akan iterasi paling terakhir 15% gitu kan. Nah, cuman nih 5.000 stop iterasinya sampai sini gitu. Nah, branchless beda lagi. Ini tidak menggunakan iterasi seperti ini, langsung menggunakan rumus matematis gitu ya. Bagi hasilnya sebagai pengali gitu ya, pengali, variabel pengali itu 0,05%, N di sini dalam kurung N gitu ya. N sama juga tadi, apakah 5.898 ini di atas 4? Ya, di atas 4. 5.989 ini di bawah 1.001? Tidak, berarti ini false. Kalau false, dia akan secara nggak langsung N ini, false ini akan berubah jadi 0. Maka 0, 0,05 dikali 0, 0 gitu kan. Nah, ini translatingnya. Jadi terjemahannya di bawah nih. Jadi 0,05 karena false jadi 0. Yang kedua, 5.989 di atas 1.000. Ya, di atas 1.000. Cuman 1.989 di bawah 5.001. Tidak, di atas 5.000 gitu. Jadi ini masih false. Dia akan return 0 gitu ya. 0,1 kali 0. Itu kan 0 berarti kan. Nah, dia masuknya yang ketiga nih. N-nya tadi ya 5.989 di atas 5.000, iya benar. 5.889 di bawah 8.001, benar. Jadi di antara ini. Jadi dia akan, kalau true, dia akan mereturn 1 gitu kan. Berarti secara nggak langsung 0,13 kali 1 gitu kan. Berarti 0,13. Nah, selanjutnya di atas 8.000, tidak salah. 5.898 tidak di atas 8.000, berarti 0 gitu kan. Berarti 0,15 kali 0 adalah 0. Secara nggak langsung, jika jadi 0 ditambah 0 ditambah 0,13 gitu ya. 1 dikali 0,13 sama dengan 0,13 gitu kan. Ditambah 0 gitu, sama dengan 0,13 gitu kan. Gitu. Nah, dalam penerapannya, branchless ini tadi ya di power pivot gitu ya. Kita masukin rumusnya, sama persis tadi rumusnya. Dan hasilnya akan sama persis gitu ya. Hasilnya sama persis. Tidak ada perbedaan sama sekali. Nah, jadi branchless ini biasa di programming berguna karena membantu compilernya lebih simpel gitu ya, selain menggunakan if gitu. Jadi ini semacam kayak cara optimalisasi script gitu ya. Kita bisa gunakan juga di formula power pivot ini jika teman-teman mau optimalisasi suatu data model mungkin ya, seperti itu. Oke, terima kasih telah menyimak video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan stay tune di channel saya Data-Data sehingga saya dapat men-sharing kepada teman-teman hal-hal bermanfaat lainnya. Oke, terima kasih dan sehat selalu.